قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في الحوالة. Ini pasal pada menyatakan pemindahan tanggungan hutang. Pemindahan tanggungan hutang itu namanya al-hawalah. Wa qala tasihhu hawalatun bisighatin wa hiya ijabun minal muhili kahalaltuka ala fulanin biddaini alladhi laka alayya aw naqaltu haqqaka ila fulanin aw ja'altu mali alayhi lak wa qabulun minal muhtali bila ta'liqin wa yasihhu wa ahilni wa qala biridha muhillin wa muhtalin. Hawalah, pemindahan tanggungan hutang, menjadi sah dilakukan dengan adanya sirah ucapan, yaitu ijab dan kabul. Ijab oleh muhil, pihak yang memindahkan tanggungan hutangnya. Misalnya hutangku kepadamu, aku pindahkan tanggungannya kepada si fulan. Atau hakmu aku pindahkan kepada si fulan. Atau hartaku pada si fulan aku jadikan untukmu. Dan kabul oleh si muhtal, pihak yang hak piutangnya dipindahkan dengan tanpa menggantungkan pada sesuatu kejadian. Misalnya yang sah, pindahkanlah hakku. Selain sirah, juga adanya kerelaan si muhil dan si muhtal. Wa yushtaratu ridal muhali alaihi. Wa qala, tidak disyaratkan adanya kerelaan dari muhal alaih, pihak yang atasnya dibebankan pemindahan tanggungan hutang. Wa qala wa yalzamu biha ayil hawalati dainu muhtalin muhalan alaih fayabra'ul muhilu bil hawalati an dainil muhtali wal muhali alaih an dainil muhil. Dengan terjadinya hawalah, pemindahan tanggungan hutang tersebut itu, maka piutang muhtal pindah kepada muhal alaih. Muhil yang menjadi bebas dari tanggungan hutang kepada muhtal, dan muhal alaih bebas dari tanggungan hutang kepada muhil. Wa yatahawwalul haqqul muhtali ila dhimmatil muhali alaihi ijma'an. Dan berijma' ulama, berpindahlah hak muhtal kepada tanggungan muhal alaih. Wa qala fa in ta'addara akhdhuhu minhu bi falsin hasala al muhali alaihi wa in qarana al falsul al hawalata aw juhdin ay inkarin minhu al hawalati aw dainil muhili wa halafa alaihi aw bi ghairi dhalika ka ta'azzuzil muhali alaihi wa mauti syuhudil hawalati lam yarji' al mukhtalu ala muhilin bisyai'in wa in jahila dhalika. Dan apabila muhtal terbentur tidak bisa mengambil piutangnya dari muhal alaih karena kefailitan muhal alaih, sekalipun telah ada sejak diadakan akad hawalah, atau karena tidak mengakui akad tersebut, atau karena mengingkari berhutang kepada muhil dan bersumpah untuk menguatkan pengingkaran hutang itu, atau karena yang lain, misalnya
kesewenang-wenangan muhal alaih, sedang para saksi akad hawalah telah mati semua, maka sedikit pun muhtal tidak boleh menarik kembali pada muhil sekalipun tidak tahu akan terjadi yang seperti itu. Wala yatakhayyaru law banal muhalu alaih mu'siran wa in syurita yasaru. Muhtal tidak boleh memilih kepada siapa menagih jika jelas muhal alaih kemelaratan, sekalipun dipersyaratkan adanya kecukupan muhal alaih. Walau talabal muhtal muhal alaih faqala abra'anil muhilu qabla al-hawala wa qama bidzalika bayyinatan sumi'at wa in kana al-muhilu fil balad thumma al-muttajihu anna lil mukhtalir ruju'a bidainihi 'ala al-muhili illa idza istamarra 'ala takdzibil muhali 'alaihi. Apabila muhtal melakukan penagihan kepada muhal alaih lalu jawabnya si muhil telah membebaskan hutangku sejak sebelum hawalah terjadinya pemindahan hutang itu, serta menunjukkan bayinah, bukti bayinah itu, maka bukti bayinah itu bisa diterima sekalipun muhil tengah berada di daerah setempat. Kemudian pendapat yang berwajah adalah bahwa muhtal boleh menarik kembali penagihan piutangnya kepada muhil kecuali bila muhtal tetap pendiriannya pada menganggap dusta ucapan si muhal alaih di atas tersebut itu. Wa qala walau ba'abdan aw ahala bi thamani thumma ittafaqal mutabayi'an ala hurriyati waqtal bai'i aw thabatat hurriyatuhu hina idzin bibayyinatin, yaitu syahidat hina hisbatan aw aqamahal abdu lam tasihhal hawalatu. Wa qala apabila menjual budak dan harga penjualannya dihawalahkan, kemudian penjual pembeli sepakat atas adanya kemerdekaan budak tersebut sewaktu diadakan akad jual beli itu, atau terbuktikan dengan persaksian hisbah, persaksian sukarela, bukan karena tuntutan untuk dikemukakan, atau dengan bayinah yang diajukan oleh budak sendiri, maka hawalah menjadi tidak sah. Mana lampu baru tadi bawa? Lampunya. Lain kali beli lampu baru nih. Masjid ada duit. Ya. Wa qala wa in kadzabahuma al-muhtalu fil hurriyati wala bayyinata balikullin minhuma tahlifu ala nafyil ilmi biha wa baqiyatil hawalatu. Waqala apabila muhtal tidak mempercayai kesepakatan penjual dalam hal ini sebagai muhil dan pembeli tentang kemerdekaan budak terjual seperti di atas tanpa mengemukakan bayinah, maka bagi masing-masing penjual dan pembeli menyumpah muhtal bahwa tidak tahu kemerdekaannya. Muhtal mengatakan, demi Allah, aku tidak tahu kemerdekaan budak itu, dan hawalah tetap berjalan terus, yaitu pemindahan hutang kepada yang lain tersebut. Nah, ini baca langsung, saya tak paham juga ya, tak apa, penting dibaca dulu.
walau ikhtalafa ad-da'in wal madinu bi annahu hal wakkala aw ahala bi an qala al madinu wakkaltuka litaqbida li faqala ad-da'inu bal ahaltani aw qala al madinu ahaltuka faqala ad-da'inu bal wakkaltani siddiqa munkiru hawalatin biyaminihi. Apabila terjadi percekcokan antara pemiutang dan penghutang mengenai apakah mewakilkan atau memindahkan tanggungan hutang, sebagaimana penghutang berkata saya mewakilkan kepadamu untuk mengembalikannya untukku, lalu pemiutang berkata tapi engkau hiwalahkan atau penghutang kuhiwalahkan padamu piutang itu, lalu pemiutang berkata tapi engkau mewakilkan pengambilannya kepadaku, bal wakkaltani siddiqa munkiru hawalatin biyaminihi, maka dengan bersumpah pihak yang memungkiri terjadi hawalah dapat dibenarkan. Wa qala fa yusaddaqul madinu fil ula wad dainu fil akhirah li'anna al asla baqa'ul haqqi fi dhimmatil mustahaqqi alaihi. Dalam dua contoh tersebut maka dakwaan penghutang dibenarkan pada contoh pertama dan dakwaan pemiutang pada contoh kedua, karena asal permasalahannya adalah tetapnya hak atas penanggung pembayarannya, itu hawalah tersebut itu. Wa qala tatimmatun, ini penyempurnaan. Ya. Kenapa tuh? Diam-diam saja. Ada yang mau bertanya di situ? Soal lain. Wa qala yasihhu man mukallafin rasyidin dhamanun bidainin wajibin sawa'un istaqarra fi dhimmatil madmuni anhu kanafaqatil yaumi wa ma qablahu lizawjati aw lam yastaqirra kathamani mabi'in lam yuqbad wa sidaqin qabla waq'in. Dhaman itu penanggungan bahasa Arab ya. Dhaman, kalau dhaminun yang menanggung, madmunun yang ditanggung. Dhaman penanggungan hutang yang wajib dibayar sah diberikan oleh orang mukallaf rasyid, baik hutang tersebut telah tetap tanggungannya atas madmun anhu, orang yang ditanggungkan hutangnya. Misalnya napakah hari itu dan hari sebelumnya untuk istri, atau hutang tersebut belum tetap tanggungannya, misalnya pembayaran harga mabi yang belum diterimakan kepadanya, atau mas kawin sebelum terjadi persetubuhan. Nah, hati-hati itu. Nah, bersetubuh bayar tidak, jangan kerja dulu. Ada orang berhutang dan nikah ya, tapi enak, tak ada yang gratis. Tuh, dengar baik. Qabla waq'in, sebelum jima itu ya. Wa qala la bima sayajibu kadaini qardin wa nafaqati ghadin lizawjati wala binafaqatil qaribi mutlaqah. Wa qala dikatakan dhaman tidak sah, tanggungan tadi tidak sah diberikan untuk tanggungan yang masih bakal wajib dibayar. Tak bisa. Kalau bakal dibayar tuh ya mencicil, tak bisa ditanggung. Itu bakal dibayar ya. Misalnya penanggung memberikan hutang atau penanggung nafkah istrinya di hari besok, bukan di hari besok, di hari besok. Kalau besok itu ketika dia mendatangi. Kalau besok kan sama kawan di lusa nanti. Besok tuh ketika menjenguk bini. Ini jenguk aja ngengkek mau bayar tidak.
Dengar ada kan? Nak perai aja. Prostitusi aja bayar. Hah? Ada apa gratis? Udah. Kenapa? Ada yang mau tanya tuh? Ya. Dhaman, tanggungan tidak sah diberikan untuk tanggungan yang masih bakal wajib dibayar. Misalnya penanggung memberikan hutang atau menanggung napakah istrinya di hari besok, bukan hari besok. Besok tadi yang didatangi bini tadi. Ya. Tidak sah pula diberikan untuk penanggung napakah kerabat secara mutlak, baik hari kemarin, sekarang maupun hari ketika membesuk itu, bukan hari besok. Ya, ketika menengok tuh, ada tengok tak bayar pula tuh. Nah, apa di situ? Ya, ada hak mereka ketika menerima tersebut itu dapat bagian napakah. Ya. Wala yushtaratu ridha da'in wal madin. Tidak disyaratkan di sini adanya kerelaan dari pemiutang dan penghutang. Karena masing-masing punya kewajiban. Ya. Wa sahha dhamanur raqiqi bi idni sayyidi. Dhaman, tanggungan yang diberikan oleh budak adalah sah dengan izin dari tuan pemiliknya. Itu dulu ya, sekarang beda ya. Wa qala wa tasihhu minhu kafalatun bi'ainin madmunatin ka maqsubatin wa mustaratin wa bibadani man yustahaqqu huduruhu majlisa hukmin bi'idni. Kafalah, ya, penjaminan tanggungan, kafalah, sponsor, sah diberikan oleh orang mukallaf rasyid atas barang yang ada dalam tanggungan. Misalnya tanggungan dighasab, diambil secara paksa atau dipinjamkan, dan atas badan orang yang diharuskan hadir ke tempat mahkamah dengan seizin orang tersebut. Wa yabra'ul kafilu bihdari makfulin sakhsan kana aw 'ainan ila makfuli lahu wa illam yutalibhu. Kafil penjamin menjadi bebas tanggungan dengan telah mendatangkan makful yang dijamin tanggungannya. Maksudnya makful itu baik berupa manusia atau barang kehadapan makful lah yang mempunyai hak berupa tanggungan yang dijamin. Wa bihudurihi an jihatil kafili bila hailin kamutaghallibin bil makanil ladzi syurita fil kafalatil ihbar ilaih wa illa fa haitsu waqa'atil kafalatu fihi. Waqala, sekalipun makfullah belum menuntut mendatangkannya atau dengan atas nama kafil si penjamin itu, si makful datang sendiri yang dijamin. Kedatangan maupun didatangkannya ke hadapan makfullah itu berada tanpa penghalang, semisal adanya orang menang yang menghalang-halangi di tempat mana yang waktu akad kafalah disyaratkan makful datang ke sana, atau kalau hal itu tidak disyaratkan maka di tempat mana kafalah diadakan jaminan tersebut itu. Kenapa? Senyap aja ya, teruslah tentang duit semuanya. Kalau ada kenduri ini cepatnya ya. Wa qala fa in ghaba lazim ihbaruhu in urifa mahalluhu wa aminat tariqu wa illa fala. Apabila makful tidak ada di tempat, maka kafil wajib mendatangkannya jika diketahui tempatnya berada
dan aman jalannya. Kalau tidak, maka tidak wajib mendatangkannya. Wala yutalabu kafilun bimalin wa in fatat taslimu mautin aw ghairihi. Kafil tidak bisa dituntut dengan membayar harta, sekalipun tidak bisa lagi menyerahkan makful yang ditanggung karena kematian atau yang lain. Wa qala falau syurita annahu yagramul mala walau ma qawlihi in fatat taslimu lil makfuli lam tasihha. Dan bila mana disyaratkan kafil harus membayarkan harta sekalipun dengan katanya jika memang tidak bisa lagi menyerahkan makful yang dijamin itu, maka kafalah tidak sah. Wa qala sighatul iltizami fihima qadamintu dainaka ala fulan au wa tahammaltuhu au wa takaffaltu bi badani au ana bil mali au bi ihdari syai'i dhaminun au kafilun. Sighah ucapan penetapan untuk dhaman tanggungan itu dan kafalah penjamin adalah seperti saya menanggung piutangnya atas si fulan, atau saya menanggungnya, atau saya menjamin badannya, atau sayalah penanggung penjamin atas harta atau mendatangkan sesuatu. Wa qala walau qala u'addil mala au uhdiru syakhsa fahuwa wa'dun biltizamin kama huwa sarihus sighati. Wa qala apabila berkata akan saya bayarkan harta atau akan saya datangkan sesuatu, maka itu adalah janji berkewajiban melakukan sesuatu sebagaimana jelas sighahnya, sighah ucapannya tersebut itu. Na'am in haffat bi qarinatun tasrifuhu liyal insya in aqada bi kama bahathahu Ibnu Rif'ah wa tamanu subki. Ya, jika ada cukup qarinah, qarinah itu alasan yang membelokkan perkataan itu kepada arti dhaman, tanggungan atau kafalah jaminan, maka jadilah akad dengan perkataan tersebut sebagai mana yang dibahas oleh Ibnu Rif'ah ulama dan dipegangi oleh Imam As-Subki. Ini masalah usul fikih main juga ya. Ini payah betul masalah utang piutang dia. Kita kalau ada utang hilang tuh lah. Nah, utang paling berat yang meninggal dunia nih kalau utang piutang. Ini masalah. Itu masalah utang piutang, masalah yang tidak selesai dunia sampai ke akhirat. Utang piutang itu nak masuk surga jadi tak jadi dengan sebab utang. Walaupun dengan orang kafir yang main-main tuh. Sekalipun mati syahid, tetap disuruh bayarkan dulu yang menanggung di dunia tersebut itu. Makanya sebelum tidur kita ada utang nasihat kepada anak, kepada istri, bapak, ibu, kalau memang aku tak hidup besok pak, tolong bayarkan. Nah, nanti kalau masih hidup tanggung sendiri masih. Paham dah tuh? Tuh. Itu maunya ya. Gimana tuh? Di matanya tuh? Tak ada punya utang ya? Ada punya utang ya, cuman memang tak mau ngaku. Allah. Wala yasihhan bisyarti bara'ati asilin wala bita'liqin wa tauqitin. Yang ngajarkan kepada kita dhaman tanggungan dan kafalah penjamin tidak sah dengan adanya syarat bebasnya ya asil, madmun anhu dan makful dari tanggungan atau digantungkan pada satu kejadian atau dengan dibatasi waktunya. Tuh. Jadi dia bilang kalau aku utang besok aku mati, ya halalkan ya, dia bilang. Tak apalah orang bilang, tahu hidup lagi rusak, bayar. Ya kalau ibaratnya yang mau itu nanggung, ya.
Tak boleh kita bilang seandainya aku mati di janda itu kau ambil ya. Oh tak bisa. Dia ada walinya di situ. Paham? Tak semua bisa ditanggung. Tanggungan itu ya. Kenapa? Baca. Kalau ada yang mau bertanya. Kalau sudah masuk pacar keluarlah cerita. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Izin bertanya di luar bab kajian kita Ustaz. Perihal program pemerintah mengenai 2 anak cukup. Namun sering terjadi problem dalam rumah tangga yang mana istri ingin punya 2 anak dengan konsumsi pil KB. Sedangkan suami melarang istri karena ingin punya 4 anak atau lebih dari 5 anak. Namun sang istri tetap kekeh dengan pendirian ingin punya 2 anak saja Ustaz. Jadi apakah istri tersebut durhaka kepada sang suaminya atau apa yang harus dilakukan suami tersebut? Mohon untuk penjelasannya Ustaz. Rasulullah SAW berkata, ujar Nabi, tazawwalul wadudal wadud fa inni mukatsirun bikum yaumil qiyamah. Kawinlah kata Nabi kepada wanita yang banyak memperanakkan karena aku bangga dengan banyaknya umat di hari kiamat. Sekarang bini mau 2 anak, suami mau 4, masing-masing mempertahankan. Kawin lagi? Apa ya? Nah ribut betul. Kau cari suami, aku jadi bini. Ya itu masalah ya. Dulu kan masalah KB nih 2. Kalau punya 2 anak, 1 meninggal, 1 ketabrak mobil. Habis mau bikin awak sudah tua, ngapa? Mendingan punya 11. Laki-laki kesebelasan, bapaknya wasit, maknya penonton, main bola. Hebat itu. Hebat. Terkadang orang punya 10 anak, 10 jadi anak tuh. Sekarang siko aja berantakan. Ada tak? Ada. Jadi jangan kita yang menghukumkan Allah yang punya. Kecuali kalau kata dokter tidak bisa. Ini perempuan ini pinggangnya ini sempit, nanti bisa masalah, bisa sungsang, bisa itu. Dan ini kan tanya dokter spesialisnya. Yang kita pandai-pandai. Iya, paham tak? Ini nak tahan-tahan anak, laki bikin kondom, pasang kondom. Pas bocor kondom pendek tuh anak, karena separuh yang masuk. Baru tahu kan? Kata betina tuh biarlah pendek semua masuk daripada panjang cuma separuh. Kau perempuan itu masalah ya. Ya, jadi itu saja mempertahankan. Apa salah? Kenapa dia menahankan anak tersebut itu? Kalau memang bisa, kenapa tidak? Kata Allah Subhanahu wa taala, dengar tuh. La taqtulu auladakum min khasyati imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Quran. Jangan kamu bunuh anak kamu kena ikut makan sama kamu, khasyata imlaq, kena takut khawatir engkau dan anak Allah yang tanggung rezekinya. Ya, apa alasannya? Tuh, tanya alasan tersebut itu. Kalau masing-masing punya alasan, masih bertahan, udahlah. Kau sudah, kau, aku, apa salah? Paham tak? Aku punya torpedo, kau punya selesong. Nah, masing-masing lah. Sakuna numbuk, sakuna butumbuk. Iya, apa ya tersebut itu. Ya, itu kalau tanya masalah tersebut itu. Ya, ini untuk pil KB ya. Pil KB itu kalau kita lupa jadi, kalau pilkada jadi dia lupa. Nah, kau tanya pil KB kan? Nah, ini ada pilkada belantar lagi nih. Itu sajalah. Rugi tak? Kalau tidak punya kawin, tak mau punya anak. Sayang, apa perlu tuh? Anak itu saja para nabi berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnil muttaqina imama. Rasulullah bilang, kalau kau punya anak 4 orang meninggal dunia sebelum balik, itu bapak emaknya Allah dindingkan daripada api neraka. Juga 3 begitu, 2 juga begitu. Tapi 1 Nabi tak pernah ditanya tentang masalah anak. Paham? Iya. Sedang kita kawin nih, lambat punya anak, siapa yang salah? Laki-laki yang malu. Tak toker dia bilang. Potongan jantan tapi benda tak betoke, tak pernah dia bilang. Ya. Perempuan apa itu kan terima? Kita laki-laki yang disebut orang. Pada tuh. Coba yang seminggu tidak batuk-batuk. Kata orang memang ini tua-tua, kalau dia makin tua makin menjadi. Beda. Ada kan? Ada yang tua sekali 4 kembar anaknya. Bukan main. Ini muda-muda.
Ya lembek sampai kocok-kocok aja banyak tu aja, tak keruan. Itu aja lah. Hei, dengar yang muda tu. Ada lagi matanya tu? Matanya apa lagi? Takut dia bertanya. Ya, jangan lambat-lambat lagi nak ya. Tunggu-tunggu, dunia gempa di mana-mana nih ha. Kau belum tak kawin juga? Nanti kalau ketabrak mobil, silap motor meninggal, tak terasa dunianya. Kata orang Arab tu, apa namanya kalau kau belum kawin? Ma'arab tu dunia. Kau tak kenal dunia kalau kau belum kawin. Bukan surga lagi. Dunia tak tahu kau. Ya, apa tak? Jelas tak? Gelisah dengan utang orang. Gelisah dengan kolor orang. Rupanya nenek-nenek sekarang utangnya baru muda-muda. Kan nenek yang pakai. Gila kita nenek bukan. Kau sekarang nenek seksi. Paham tak tu? Ada kakek seksi, nenek gatal. Banyak sekarang ya. Tinggal kau aja lagi. Hei, dengar tak tu? Nak tanya apa lagi? Allahu Akbar. Sampai kemana kita tadi? Ya Latif. Wa qala walil mustahiqi mutalabatu dhamin wal asil walau bari'a dhamin wala aksa fil ibra'i dunal ada. Ini masalah kepemilikan ya. Nah, bagi pemilik hak madmunlah berhak menuntut piutang kepada dhamin dan asil. Bila asil telah bebas, maka dhamin bebas dengan sendirinya. Tapi tidak sebaliknya dalam masalah pembebasan tanggungan. Bila dhamin dibebaskan dari tanggungan, tidak berarti asil bebas dengan sendirinya. Bukan pembayaran tanggungan, dalam hal ini asil menjadi bebas dengan sendirinya. Nah, sekarang kita tidak ada model begitu. Cuma ada kan namanya kreditan mobil apa motor tuh berapa bulan kan ada tuh. Apa nama istilahnya? Kredit. Banyak kan yang motor-motor buruk tuh dikreditkan sama orang 3 bulan yang benda-benda asli dicampur semua sama yang itu, gantinya balikannya. Banyak kan begitu sekarang kan begitu. Bagaimana kita mau memindahkan jaminan ke orang lain kalau tidak ada surat menyurat tersebut itu? Ini belum selesai kita dipindahkan ke orang lain. Ada. Ini yang satu pindahkan ke orang lain. Kabur tuh mau apa? Harta orang tersebut itu. Ini di masa kita kan orang tidak peduli tentang sesuatu yang penting siapa yang pandai. Itu sajalah. Kenapa tuh? Waqala baca. Itu di luar judul nih kayaknya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya di luar bab kajian kita Ustaz. Apakah ada amalan agar supaya diberi anak oleh Allah karena sudah berobat kemana-mana dan juga melakukan terapi, namun belum diberikan anak oleh Allah? Mohon penjelasannya Ustaz. Sayyidina Zakaria berkata, washta'ala ar-ra'su syaiban wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Tuhan, putih rambut aku ini sudah, tapi aku tak dikaruniai anak. Allah berikan isyarat. Ada syarat, la tukalliman nas salasata ayyamin illa ramza. Ya Tuhan, kau jangan ngomong kepada orang kerja pakai isyarat saja 3 hari. Tuhan kasih isyarat. Kalau tak bersyarat, ada syaratnya. Jangan ngomong ya begitu. Di suratul Hajj ada ayat 79 itu kalau lambat dapat jodoh, dapat anak, ada amalannya. Kata ulama, baca 20 pagi, 20 petang seminggu lah diamalkan. Rabbi la tadharni fardaw wa anta khairul warithin. Itu kalau lambat dapat anak, lambat dapat jodoh. Jangan amalan-amalan aja. Kalau duit tak dikumpulkan, betina sekarang melendak dia. Walaupun kau gagah-gagah, duit tak ada, mendingan yang tua-tua begitu, yang bungkuk-bungkuk begitu. Mau dia. Ya, tapi duit banyak dipikirnya nanti sebentar mati lah orang tua. Tahu-tahu hidup panjang, baru tahu. Betina sekarang pandai dia. Ada tak tuh? Ada kebalikan tuh, yang kakek dah 80, bininya cuma 20. Ada kan? Ada pula nenek-nenek 70, lakinya 18, ada kan? Ada. Yang apa dikocek itu?
Korek-korek apa kira-kira? Korek hidung atau korek kuping? La ilaha. Itulah tadi fulus yuhyin nufus. Nah, itu amalan. Kalau nak digitukan tadi, banyak amalan tersebut itu. Tapi tengok dulu. Kalau dibaca juga itu tengok lesung itu, losok-lesung itu bagus dak, bocor dak, atau tadi alunya tadi macam gitar Omai Rama dak apa kepala tanda juga betina. Ini pegang-pegang kepalanya tak ada. Tak kawan. Tuh, itu salah-salah penolakan dari wanita. Itu ada 5 hal laki-laki ditolak tuh. Satu di antara benda itu tak berkepala. Paham? Kepala botaknya tak ada. Tuh. Nah, menolak dia. Paham? Itu saja masalahnya. Amalan ingin dapat jodoh, dapat anak ya. Banyak amalan tersebut. Nabi-nabi juga begitu dulu. Karena Nabi Ibrahim itu dikasih anak usia 80 tahun baru kasih anak. Ya. Kalau orang sekarang tidak 3 bulan dapat anak 2. Entah dari mana pabrik tahu itu. Set kawin beranak minggu depan. Hebat kau. Itulah. Yang tanya pacaran dari malam ada yang tanya dari malam tuh. Nanti kita doakan mudah-mudahan langgeng sampai apa dia bilang sampai jodoh. Tidak ada aku bilang nengok anak orang tuh sudah haram, pegang haram, apa dia mencipok anak orang. Bagaimana mau mustajab doa ustaz apapun doakan tak bakal mustajab karena haram yang begitu. Paham? Pegangan orang. Nah, gini. Pas di remnya terpegang rem itu baru tegang dia baru tahu. Ada yang muka bengkak tuh gara-gara kena rem. Ya, ada tadi malam bertanya masjid mana tuh? Ya. Ada kan tanya nih, minta doakan mudah-mudahan ke ini yang pacaran ini langgeng sampai ke iya, tak bisa karena asal tidak boleh. Kan zina itu ada 7. Ya. Zinahul ainan kata Nabi an-nadhr. Zinahnya mata itu memandang. Zinatul alfam itu tuh. Itu ya zinahnya hidung mencium. Ya, zinahnya tangan itu meraba. Tapi zina yang semacam itu tadi kepala botak itu. Itu yang paling mantap tuh. Si lato-lato dengan si sosis itu kan sudah itu bergoyang itu praktik yang mau satu dah. Bagaimana mau mustajab itu doa? Iya. Paham tak? Daripada lambat-lambat kau bilang sama orang tua, "Pak, bila lagi aku nak kawinkan, nak rugi besar rugi kecil." Gitu aja masalah. Ada diajar kemarin kan? Ambilkan minyak tuh, minyak bensin tuh 1 galon di depan rumah. Ya, kata bapak budak gila. Ya, kalau anak besar Pak aku bakar rumah nih. Nah, kalau kecil Pak kawinkan aku, enak kan? Jantan. Ada lagi tuh. Itu luar tema. Ya. Nang lah ya. Kenapa tuh? Senyum-senyum kah? Benda tuh kajong. Malam Jumat. Ada lagi nanya luar tema. Kasih kode ya. Walau mata ahaduhuma wad-dainu muajjalun halla alaihi walidhaminin ruju'un ala asilin in gharima walau salaha anid daini bima dunahu lam yarji' illa bima gharima. Apabila salah satu dhamin ya yang si penanggung tadi atau asil meninggal dunia sedang belum sampai masa pelunasan, maka pelunasan menjadi kontan waktu itu atas yang mati. Jadi kalau ada duit tak usah lagi, langsung bayar, selesaikan. Jangan nunggu jaminan yang mati, tak menjamin lagi dah. Tapi sekarang siapa lah mau awak mati punya utang, tuntutlah bapak aku urusan aku tak hutang kata anaknya. Dah ada lah ceritanya. Paham tak? Ya, jadi kalau kita belum mati lah kita bayar utang. Nunggu warisan tak bakal lah. Ya, tengoklah kau. Nah, dhamin berhak minta ganti kembali kepada asil jika telah membayar hutangnya. Apabila dhamin mendamai untuk mengambil piutangnya di bawah jumlah semestinya, maka tidak boleh minta ganti kecuali apa yang telah dibayarkan sesuai dengan perdamaian tersebut itu. Jadi mesti ada hitam black white, hitam putihnya itu. Sekarang surat-surat hati bisa dipinta orang kembali dengan tersebut itu. Ya sekarang model-model. Iya. Dulu orang tanah saya cukup dengan ucapan, dah aku wakafkan buat masjid. Sekarang tidak bisa. Sertifikatnya berlapis 7.
dijual dah. Nah, banyak orang tukang jual tanah tuh. Ya, ada yang gelan ngukur tanah orang kosong diukur, mati semua dah tuh. Mati semua. Ya dah, tanah payahlah sudah. Tanah Tuhan, tanah malaikat, tanah kuburan dijual semua. Nah, itu sekarang amanah jauh tentang itu. Kenapa? Kalau hati-hati nih, besok jangan meninggal besok engkau, ya. Cepat-cepatlah kawin lagi besok, jangan menunggu lagi besok. Paham dah tuh yang di belakang-belakang Pak? Daripada keliling tak keruan bawa anak orang, bawa bini sekali. Betul? Iya, nampak orang malu sana sini. Ya. Apa ini tembak dinding. Ya. Betul. Itulah, kalau punya bini dibuang tuh bodoh namanya. Ya tak? Ya, beda kalau dia mati apa boleh buat? Bang. Wa qala walau adda daina ghairihi bi idnin raja'a wa illam yushrid lahu ruju'a illa in addahu bi qasdi tabarru'i. Nah, apabila seseorang membayarkan hutang orang lain atas izin daripadanya, maka berhak minta ganti kembali sekalipun tidak mensyaratkan penggantian kembali, kecuali jika ia membayarkan dengan maksud sedekah sukarela. Aku bayar kemana sudah sama aku? Tidak ada kata yang terima itu, tak ada aku. Nah, berarti dia masih bisa menuntut kepada kita yang berhutang itu. Kita menuntut kepada orang yang diamanahkan untuk membayarkan. Jadi hati-hati sekarang tuh. Orang pergi umrah, pergi haji sekarang banyak dikibuli, betul tak? Bayar ratusan juta, tahu tak pergi banyak kan? Itu kemarin terjadi tuh. Allahu Akbar. Nah, jangan hati-hati, tamu Allah kena tipu, apalagi tamu kau kan orang haji tamu Tuhan dah tuh. Ya lebih. Ini musim-musim pula sekarang nih ya. Faraun cabang. Adan deh. Dah lah habis tugas aku ya. Alhamdulillah kulli hal. Kalau diundang pergilah undangan, kalau tak ada usah bikin undangan dewek. Kalau nak bikin makan terus, bikin lagi di rumah, kami datang. Cukup sajalah, mudah-mudahan ada manfaat. Alhamdulillah barakah hujan dingin, mudah-mudahan dingin hati dengan semua itu ada barakah Allah berikan kepada diri kita, mendapat manfaat, hidup berakal mati beriman. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ya rahman Allahumma salli ala salihin ya rabbana ya karim wa sallallahu Muhammadin walhamdulillah wa taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal. Allahumma salli ala Muhammad